Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, kiranya ada sukacita di antara kita pada saat ini. Kita akan memasuki ibadah kita dan saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi pada Minggu Kudus ini. Mari kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dalam ibadah minggu ini. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dan bertumbuh. Salam bagimu sekalian yang dikasihinya. Amin. Biarlah hidup kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Biarlah hidup kita terus berkenan di hadapannya. Jadikan aku indah Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dengan penuh kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dengan penuh kerinduan. Bila pujian ini sungguh menjadi kerinduan kita.
Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pernah mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Wajahku berharap hanya kepadamu, akan setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia Tuhan sungguh telah memeliharakan kami sepanjang minggu berlalu, sehingga saat ini kami boleh berkumpul di hadapan-Mu, baik kami yang hadir di sini maupun kami yang hadir di rumah. Kesempatan ini Tuhan yang berikan dan kami sungguh bersyukur. Terlebih dulu ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Kami mengaku kami gagal berlaku setia kepadamu. Kami mengecewakan Tuhan, kami mengecewakan orang yang ada di sekitar kami. Tuhan ampuni dan layakkan kami ada di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Juga seluruh rangkaian baptisidi yang akan kami langsungkan pada siang hari ini. Berkati setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Segala apa yang sudah dipersiapkan Tuhan yang menuntun menolong. Sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan ibadah ini. Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta bersyukur. Amin. Jemaat bisa untuk duduk kembali. Berapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan kita. Seringkali dalam hidup ini kita mengejar hal-hal duniawi. Sampai terkadang kita lupa untuk datang di hadapannya. Datang di bawah kakinya. Seberapa sering kita hidup menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, ataukah kita lebih sering mencari kemuliaan bagi diri sendiri, mencari kesenangan diri, tanpa mempertanyakan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita boleh datang di bawah kakinya. Sungguh lembut Tuhan sudah memanggil kita, memanggil aku dan kita semua. Biarlah pada saat ini boleh menjadi saat yang indah untuk kita boleh datang di hadapannya. Hai mari datanglah. Tuhan sudah memanggil kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datang. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak.
berdoa secara pribadi kembali. Mari datang di hadapannya, mengakui setiap kesalahan kita, setiap dosa kita. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tiada yang tersembunyi di hadapannya. Seberapapun hebat kita menutupi kesalahan kita, tapi Tuhan mengetahui semuanya. Mari datanglah dan akuilah. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan, terimalah setiap doa kami. Terima kasih setiap kasih-Mu yang begitu besar yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menggunakan waktu kami, kesempatan kami. Tidak sia-sia, tapi sungguh kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak lagi mengejar kemuliaan diri kami. Tapi sungguh rendahkan hati kami, ubah kami menjadi seperti kehendak-Mu. Amin. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberikan kepada aku dan kamu. Saya dan Bapak jemaat sekalian bangkit berdiri. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayar, mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Bersyukur karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, amin. Mari kita terus memuji Dia karena kebaikannya di dalam hidup kita. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi
menyapa satu sama yang lain. Ya, kita boleh saling menyapa. Bapak Ibu jemaat sekalian ada di samping kanan kiri kita, mari kita terus bersuka cita. Karena Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang yang hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, jemaat persilakan untuk duduk kembali. Sebab Tuhan selalu menopang tangan kita, amin. Jika kita berkata di dalam hidup ini, hidup kita dalam milik Tuhan, maka biarlah kita terus mengizinkan Tuhan untuk mengubah dan membentuk kita seperti yang Tuhan mau. Hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada Minggu Kudus ini kita akan terus diingatkan untuk bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Netsen dan akan dilanjutkan dengan sakramen baptisan. Bila kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman itu terus bertumbuh di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita juga boleh nyata, membuahkan hasil, membuahkan kasih dimanapun kita berada. Biarlah kita Tuhan boleh mendapati kita terus setia mengikut Dia, tidak bercela di hadapannya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut
Biarlah sungguh ini menjadi kerinduan kita, tidak hanya di mulut, tapi sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Hidup mengejar kesenangan Tuhan, mengikut Dia, berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Saya menyemaskan bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selamat. Katakan saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Biar ini mulai menjadi kerinduan kita. Sungguh hidup menyenangkan hati Dia, mengiring Dia sepanjang hidup kita. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami dari hati yang paling dalam dan dalam ketulusan kejujuran di hadapan Tuhan, bahwa kami rindu kalau kami mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami rindu kami mengikuti Tuhan untuk selama-lamanya. Namun secara manusia kami mengalami kelemahan dan keterbatasan, kami cenderung untuk gagal dan untuk tidak setia. Karena itu kami datang dan bersyukur kepada Allah dan bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang setia, yang terus memegang tangan kami, menuntun tiap langkah kami. Di Minggu Kudus hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya setiap perenungan yang kami dengar, yang kami renungkan boleh memberkati kami. Baik yang ada di tempat ini juga yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah. Yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Tuhan menolong kami semua. Kami memerlukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang di tempat ini juga yang di rumah, barangkali ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Ya, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Beberapa hari yang lalu, belum sampai 2 minggu ya. Ketika ada salah satu pot yang besar di pastori, kosong gitu ya, tanpa ada tanaman, karena memang tanaman yang di situ sudah layu dan sudah mati. Lalu saya berinisiatif, saya pesan, saya beli salah satu tanaman mangga. Saya pesan, kemudian sampai di rumah, pulang dari kantor, sore-sore saya bersihkan pot, lalu saya tanam. Setelah saya tanam, saya amati, tiba-tiba daunnya gugur, ya, gugur. Saya kemudian mulai bertanya kepada teman yang tempat saya pesan, kenapa mangga yang saya pesan kok daunnya gugur? Jangan-jangan cangkokannya nggak bagus, jangan-jangan bibitnya nggak bagus, atau jangan-jangan ini mati. Wah, sayang juga.
Saya bersihkan tanah, saya coba gali, saya lihat akarnya. Jangan-jangan akarnya busuk. Ternyata akarnya bagus. Dan saya amati sampai pada kemarin saya lihat, wah masih bagus, masih hijau, batangnya masih punya harapan untuk mengeluarkan daun yang baru. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Itu menjadi perenungan kita dalam Minggu Kudus hari ini, di dalam ibadah, pelayanan sakramen baptisan dan pelayanan sidi. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 15. Juga nanti saya melihat bagian dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya atau dalam iPad-nya atau dalam layar yang sudah saya tampilkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin dan ajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Saya lanjut ayat 8. Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Dan roh-roh manusia tetapi tidak menurut Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya menceritakan, salah satu tanaman yang saya tanam di dalam sebuah pot. Saya ragu apakah tanaman itu bagus atau tidak bagus. Dan pada akhirnya saya memeriksa, ternyata tanaman itu bagus. Bukan hanya bicara tentang tanaman yang memerlukan satu pertumbuhan, yang memerlukan akar. Tetapi juga bicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup bertumbuh. Kita dipanggil untuk hidup berakar di dalam Kristus. Di dalam bagian yang kita baca, maka sebetulnya Paulus memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Kenapa dia mendorong orang percaya, baik yang ada di Kolose maupun yang ada di Efesus pada waktu itu, karena memang mereka menghadapi satu tantangan. Satu pergumulan yang berat yang dihadapi oleh orang percaya pada waktu itu. Pergumulan yang mereka hadapi bukan pergumulan soal ekonomi, mereka kekurangan makan, bukan. Pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang sedang menerpa mereka. Bukan persoalan bagaimana mereka tidak punya tempat tinggal, bukan. Persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, bukan persoalan lalu mereka sakit fisik mereka dan menghadapi kematian, bukan sekadar itu. Tetapi pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya dan yang sangat membahayakan kehidupan pada waktu itu adalah adanya guru-guru palsu yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang sudah mendengar Injil melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Orang-orang yang berusaha untuk menarik keluar orang-orang yang sudah menerima Kristus untuk hidup di dalam ketidakbenaran Allah lagi. Ini satu tantangan, pergumulan, kehidupan yang dihadapi oleh orang percaya. Bukan hanya di zaman Rasul Paulus, tetapi juga di zaman sekarang. Kehidupan keberimanan kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Yang olehnya kita cenderung untuk sulit bertumbuh,
yang olehnya kita cenderung sulit untuk berakar. Kadang kita rindu berakar sebagai orang percaya, tapi berakarnya bukan pada Kristus. Berakarnya pada pengetahuan kita yang tinggi. Kita cenderung dan rindu berakar sebagai orang Kristen. Tapi bukan pada Kristus. Kita rindu berakar, kita ingin berakar. Tapi berakar bukan pada kebenaran. Melainkan memiliki pondasi dan berakar pada kemapanan hidup kita. Kita mungkin cenderung ingin berakar, tapi bukan berakar pada satu kebenaran Allah. Kita rindu berakar, tapi akar yang kita bangun barangkali berakar pada satu kekuatan kita. Pada fisik kita, pada pekerjaan kita, pada penghasilan kita. Sehingga seakan-akan kita tidak sadar bahwa kita tidak berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Sehingga ketika persoalan sedikit sukar, ketika persoalan sedikit sulit, perekonomian sedikit terganggu, barangkali itu akan mengganggu relasi kita dengan Tuhan juga. Barangkali itu mengganggu relasi dan iman kita dengan Allah. Apakah demikian? Kita mau bertumbuh. Tapi pertumbuhan kita bukan pertumbuhan di dalam Kristus. Kita rindu bertumbuh. Tapi rindu bertumbuh bagaimana ekonomi kita bertumbuh. Tentu tidak ada yang salah, bagus sekali. Kita rindu bertumbuh sebagai orang Kristen, tapi bukan bertumbuh dalam kebenaran Allah. Saya bertumbuh sebagai orang Kristen, tapi saya bertumbuh sebagai orang Kristen yang tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan kehidupan. Padahal sejatinya yang namanya kehidupan Kristen tidak lepas dan tidak pernah terhindarkan dari satu penyangkalan diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Itulah panggilan hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mendorong orang percaya, mengingatkan mereka, menasehatkan mereka supaya mereka bertumbuh, berakar dan dibangun di atas Kristus. Dibangun di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Ketika kita bicara tentang bertumbuh, maka di dalam banyak bagian atau dari beberapa bagian sebetulnya, baik dalam tulisan Rasul Paulus maupun dalam tulisan rasul-rasul yang lain atau Rasul Petrus. Ketika Paulus, misalnya tulisan Paulus mendorong untuk umat bertumbuh, mendorong orang percaya untuk bertumbuh, itu dikaitkan dengan satu pemahaman pengenalan akan kehendak Allah. Supaya jemaat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Atau di dalam bagian lain, kenapa Paulus mendorong, mengingatkan orang percaya untuk bertumbuh. Supaya apa? Dalam kaitan dengan apa? Kalau kita membaca tulisan misalnya ya, Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Maka pertumbuhan itu dikaitkan dengan bagaimana umat orang percaya menanggalkan dosa mereka. Menanggalkan segala kejahatan mereka. Dan merindukan satu air susu yang murni. Air susu yang sejati yang membawa mereka untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Atau dalam tulisan penulis Ibrani, pasal yang keempat ayat yang pertama. Maka Ibrani mendorong orang percaya untuk bertumbuh, mengingatkan orang percaya untuk bertumbuh berkaitan dengan kewaspadaan mereka. Karena ada ajaran-ajaran yang salah, ada ajaran-ajaran yang sesat, ada ajaran-ajaran yang berusaha untuk memporak-porandakan kebenaran yang sudah disampaikan oleh para rasul. Oleh sebab itu, kita mesti waspada. Mawas diri dan harus betul-betul menjaga diri. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Kehidupan orang percaya menghadapi tantangan, iya. Karena itu tantangan yang dihadapi, banyak sekali sebetulnya bicara tentang tantangan yang dihadapi. Tetapi kita terus diingatkan oleh Tuhan. Dalam kaitan dengan tulisan Rasul Paulus ketika dia mendorong orang percaya dalam ayat yang ke-8 tadi bahwa mereka harus mawas diri karena ada penyesat-penyesat, karena ada guru-guru palsu yang berusaha untuk memperdaya mereka. Apa yang dipakai dan bagaimana orang memperdaya pada waktu itu adalah dengan satu pengajaran yang salah. Atau dalam konteks zaman itu berkembangnya ajaran gnostik.
Sehingga dikatakan ajaran-ajaran nenek moyang, tradisi-tradisi yang bukan berasal dari Kristus, tapi berasal dari manusia. Dalam konteks zaman sekarang, barangkali dalam era di mana kita hidup dalam era digital, dunia anak muda barangkali tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang diajarkan oleh nenek moyang. Tetapi bagaimana pikiran-pikiran milenial, pikiran-pikiran zaman sekarang yang berusaha untuk kemudian membawa pikiran kita jauh daripada Allah. Misalnya, ya kamu nyontek sekolah nggak apa-apa, misalnya ya. Toh nggak ketahuan kok misalnya. Ya. Tapi apakah itu kemudian seturut dengan kehendak Allah? Apakah itu adalah kebenaran yang dikehendaki oleh Allah untuk kita hidupi sebagai orang percaya? Tentu bukan. Dan Paulus mengingatkan kepada orang percaya, hati-hati dengan satu pengajaran guru-guru palsu yang dengan kata-kata yang indah memberikan janji yang muluk, dengan kata-kata yang indah untuk kemudian menawan, mengikat, memikat orang yang sudah menerima Injil. Tetapi kata-kata yang indah itu adalah bukanlah satu kebenaran yang datang daripada Allah, melainkan dari satu kepalsuan hidup. Dari satu ketidakbenaran. Dari satu datang dari Injil. Dan Paulus mendorong hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang sehat. Terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Pegang terus ajaran yang sehat. Hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang salah. Hati-hati terhadap guru-guru yang berusaha untuk memperdaya kamu. Memikat kamu. Dan membawa kamu sebagai umat Allah keluar dari satu kebenaran Allah. Keluar dari satu persekutuan dengan Allah. Karena itu berdirilah teguh. Berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Bertumbuh di dalam Dia. Itulah rindu kita sebagai orang percaya. Rindu kita sebagai umat-umat Tuhan. Secara khusus anak-anak kita yang pada hari ini mengaku percaya dan juga orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk menerima baptisan kudus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara di dalam Dia, di dalam Kristus. Kalau kita baca surat Kolose ini, sangat-sangat banyak sekali bagaimana penekanan Paulus. Karena itu kamu harus berdiri teguh dalam Dia, berakar dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Kenapa? Bukan di dalam yang lain. Kenapa harus di dalam Dia? Kenapa tidak dalam satu pengajaran-pengajaran dunia? Kenapa tidak dalam satu pengajaran-pengajaran yang diwarisi oleh nenek moyang rabi-rabi Yahudi? Atau dari pengajaran-pengajaran para filsafat kuno dalam konteks orang Yunani? Kenapa harus di dalam Dia? Paulus dengan tegas mengatakan, karena Dia adalah kepala. Karena Kristus adalah kepala. Mengapa harus dalam Kristus? Sebab Kristus adalah kepala. Di dalam Kristus, kenapa harus dalam Kristus? Karena Kristus adalah sumber kehidupan. Kenapa harus dalam Kristus? Karena Kristus adalah pusat hidup orang percaya. Kenapa harus dalam Kristus? Karena di dalam Kristuslah pondasi yang kuat. Di dalam Kristuslah pondasi yang teguh. Di dalam Kristus hidup tidak tergoyahkan. Oleh sebab itu Paulus mendorong, mengingatkan orang percaya, dan tentu bukan hanya di zaman di mana dia ada, tapi juga kepada kita yang hidup di kekinian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang hidup bertumbuh dan berakar di dalam Dia, kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Hidup kita sebagai orang percaya akan berakar dan bertumbuh di dalam Dia bila kita mendapatkan
tempat yang tepat, tempat yang benar untuk kita berakar. Tempat yang tepat, tempat yang benar untuk kita bertumbuh. Karena itu kita mesti hati-hati. Salah tempat, ya bukan malah bertumbuh ke arah yang benar. Bisa kecemplung ke arah yang salah. Hati-hati. Karena itu kepada jemaat di Efesus juga ya, hati-hati termasuk juga kita. Jangan merusakkan satu pergaulan yang baik dengan satu kebiasaan yang buruk gitu ya. Jangan, hati-hati. Rekan-rekan anak-anak muda ya, hari ini mengambil satu sikap untuk disidi pengakuan percaya dan kita semua sebagai umat Tuhan. Kehidupan kita dapat bertumbuh, kita dapat berakar dengan baik, dapat bertumbuh, berakar dengan sehat, bila kita betul-betul mendapatkan satu tempat yang benar, tempat yang tepat untuk kita berakar. Akar atau biji, di dalam satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, benih yang jatuh di tempat yang salah tidak akan pernah berakar dengan baik. Tidak akan pernah bertumbuh dengan baik, apalagi sampai berbuah. Benih yang tumbuh, benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Pada akhirnya benih itu ada yang diinjak orang, ada yang dimakan burung. Benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Barangkali dia tumbuh sebentar, tetapi karena tidak ada tanah yang baik, tidak ada tempat yang baik, tidak ada tempat yang benar untuk dia mengikatkan akarnya. Pada akhirnya dia hanya bertumbuh sebentar, lalu layu dan mati. Benih yang tumbuh, yang jatuh di tanah yang semak duri. Barangkali ketika dia jatuh, dia tumbuh sebentar, ketika tumbuh, lalu mengalami himpitan demi himpitan, bersaing dengan tanaman yang lain, dengan semak belukar, dengan duri, dengan pohon-pohon liar. Maka pada akhirnya tanaman itu pun akan mati. Tidak mendapatkan akar, tempat yang baik, tempat yang seharusnya untuk dia bertumbuh. Dan sebetulnya dalam satu perumpamaan itu Yesus mengajarkan, demikianlah hati orang percaya, demikianlah hati manusia. Demikianlah hati manusia. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, di mana benih itu dapat tumbuh dengan baik, berakar dengan baik, dan bahkan berbuah. Firman bisa disampaikan barangkali bukan hanya setiap hari Minggu, mungkin hampir setiap hari kita mengikuti entah ibadah, entah melalui YouTube, entah melalui media online sebagainya. Tapi apakah hati kita betul-betul menjadi tempat yang subur bagi benih firman itu? Karena itu mari kita terus mengawasi diri, mengoreksi diri. Sudahkah kita ditanam di tempat yang tepat, berakar di tempat yang tepat, dan bertumbuh di tempat yang tepat? Jangan asal pilih. Selektif. Ya, teman-teman anak muda yang hari ini di CD ya. Belum ada yang punya pacar kan, kalau cari pacar aja selektif ya. Ya. Bagaimana tidak? Kalau kita mau mencari tempat yang benar, tempat yang tepat untuk kita bertumbuh. Hati-hati. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kepada kita. Dan sebagai orang percaya, demikian juga seluruh kita umat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang hari ini juga membawa anak-anak untuk dibaptis. Anak-anak perlu satu pertumbuhan. Perlu tempat yang baik. Perlu tempat yang benar untuk mereka bertumbuh. Keluarga yang baik, keluarga yang benar tentu menjadi rindu kita juga, bukan? Karena itu dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita bersama-sama berpacu dan bergumul untuk menjalani kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya berakar dan bertumbuh dengan baik bukan hanya sekedar bicara tempat yang tepat, tempat yang benar, tempat yang baik. Tetapi juga memerlukan satu pemeliharaan yang terus-menerus dilakukan.
Pemeliharaan yang benar, pemeliharaan yang tepat juga perlu dilakukan. Kalau kita sebagai manusia aja kita merawat diri, fisik kita maintain kan sedemikian rupa. Mesti harus ada jadwal tertentu, kita mesti ke salon. Jadwal tertentu kita mesti keramas, tentu penting. Dan bahkan kalau mobil kita, kendaraan kita, ya kita maintain dengan sedemikian rupa. Jadwal tertentu kita mesti ganti oli. Jadwal tertentu kita mesti cek ke bengkel. Spare part apa yang harus diganti dan sebagainya. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita maintain dengan baik? Apakah kita atur dengan baik? Apakah kita betul-betul memperhatikan kerohanian kita sehingga bertumbuh, sehingga kerohanian kita berakar, bertumbuh semakin kuat. Kalau gedung sudah tua kita mesti maintain ya. Alat-alat kamera kita dan sebagainya, sound system kita ya di-maintain. Jangan hanya hal-hal demikian. Tetapi kerohanian kita pun perlu kita maintain. Relasi kita dengan Tuhan perlu kita maintain. Pertanyaan bagaimana saya maintain relasi kita dengan Tuhan? Ya melalui firman. Firman. Yang Allah berikan kepada kita. Karena itu tadi dalam bacaan kita. Paulus menuliskan. Nabi-nabi, rasul, guru, gembala. Diberikan untuk apa? Untuk memberikan suatu pengajaran. Untuk memberikan firman. Dan melalui firman itu kita di-maintain sebagaimana relasi kita dengan Allah. Gimana kita mau maintain relasi kita dengan Allah? Baca firman aja kagak misalnya ya. Baca Alkitab saja malas. Dan sebagainya. Saat teduh. Berdoa. Beribadah. Dan sebagainya. Itu suatu sarana yang Tuhan pakai. Yang Tuhan berikan. Untuk memaintain relasi kita yang indah. Agar akar kerohanian kita terus semakin kuat dan semakin kuat. Dan pertumbuhan kerohanian kita semakin sehat. Dan semakin sehat. Peliharalah kerohanian kita. Jangan berhenti. Katekisasi setelah selesai. Sudah tamat nih, saya sudah periksa ya. Jawaban mereka hebat-hebat. Secara teori sih, wah bagus. Ya, saya buat satu pertanyaan ini. Wah, ini lulus ini. Ya. Tapi perjalanan kehidupan, pergumulan bersama dengan Tuhan. Tidak berhenti hanya pada teori. Tapi kelakuan kehidupan kita. Perjalanan hari-hari kita. Pengalaman hidup kita. Terus dibentuk bersama dengan Tuhan. Kita akan berakar dan bertumbuh di dalam Dia dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Kehidupan kita dapat berakar, bertumbuh, sehat dan dalam. Baik, sehat ketika kita mendapatkan asupan, suplemen yang benar. Kalau pohon ditanam tidak dikasih pupuk, barangkali kalau pohon liar ya nggak perlu. Tapi kalau tanaman yang memang dipelihara, wah mesti dikasih pupuk, dipelihara. Ya, dikasih asupan. Dikasih vitamin yang bagus. Dikasih suplemen. Sehingga energi ada, kekuatan ada. Dan kita menjadi sehat. Karena itu, ya bagaimana kita harus bertumbuh dan berakar dalam Dia. Mari. Dan mungkin kita akan bertanya kembali, apa lagi yang menjadi asupan bagi saya? Supaya saya bertumbuh dan berakar, tidak ada lain dan tidak ada yang lain kecuali kembali kepada firman. Firman adalah makanan yang sehat, makanan yang segar dan makanan yang tepat bagi jiwa kita. Karena itu bagi sebagian orang firman hanya ya itu makanan untuk fisik saya, kalau saya firman saya akan sehat dan sebagainya. Bukan sekedar itu, melampaui itu. Ya, fisik kita boleh rontok, tubuh kita boleh sakit, dan bahkan kita suatu saat mengalami satu kematian dipanggil oleh Tuhan yang tak terhindarkan bukan, tapi jiwa kita diberi asupan yang sehat, yang segar, dengan nutrisi yang indah, sehingga secara lahiriah manusia batiniah kita semakin hari semakin tua, semakin bertambah usia kita,
Dalam titik tertentu fisik kita berhenti untuk bertumbuh. Bertambah tinggi, kalau dulu ketemu sama adik-adik kita, anak-anak kita yang hari ini di sini beberapa tahun yang lalu, saya, waduh rendah dari saya. Ketika ketemu lagi, melampaui saya. Sehingga titik tertentu di mana kita berhenti bertumbuh secara fisik, secara tubuh. Dan pada waktu tertentu kemudian bukan hanya berhenti bertumbuh, tapi mengalami kelemahan, penurunan. Sehingga Paulus berkata, manusia lahiriah kami, semakin hari semakin merosot. Tapi manusia rohaniah kami, manusia batiniah kami, iman kami harusnya semakin hari semakin bertumbuh, berakar. Apalagi semakin kita dewasa dan tua dalam Kristus ya. Oleh sebab itu, mari. Bukan hanya sekadar kita perlu memberikan asupan bagi fisik kita, bagaimana kita makan, teratur, timbang, kalau bisa timbang dikit makanannya. Jaga pola makan ya, waktu habis keluar dari rumah sakit beberapa bulan yang lalu, saya sempat jaga pola makan juga ya. Makan ini nasi ini enggak bisa ini enggak bisa, kurangi lagi nih. Tapi kembali lagi, oh kayaknya kagak enak juga gitu ya. Mulai lagi dikit-dikit, tambah lagi dikit gitu ya. Tapi mari, jiwa kita perlu perhatikan, maintenance. Dengan satu kebenaran Allah. Dengan satu firman Tuhan. Dan bahkan kalau kita bicara tentang bagaimana pertumbuhan kehidupan kita. Kehidupan yang berakar, kehidupan yang bertumbuh di dalam Kristus. Tidak lain dan tidak bukan. Iman Allah berikan sebagai sarana yang membuat kita untuk terus bertumbuh. Karena itu iman yang dianugerahkan oleh Allah, Paulus berkata, teruslah tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan, kepada ketekunan dan kepada ketekunan penguasaan diri. Sehingga dengan iman yang dianugerahkan Tuhan itu kita terus menerus maintain. Kita terus menerus menancapkan akar kita di dalam Kristus, dalam kebenarannya. Sehingga dengan demikian satu pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus yang menjadi goal dari apa yang Paulus sampaikan. Kerinduanku adalah aku mengenal akan Kristus dan melupakan apa yang telah di belakangku. Itulah rindu kita, itulah harapan kita. Saya rindu, kita semua berharap bagaimana anak-anak yang hari ini dibaptis dan juga di sini terus bertumbuh dalam iman mereka. Bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Allah. Tentu kita mendoakan mereka secara fisik ya. Tentu kita mendoakan mereka, mengharapkan mereka cerdas. Mengharapkan mereka untuk menjadi anak yang boleh dipakai bangsa, negara, gereja. Tetapi juga kita rindu bagaimana mereka berkualitas dalam pengenalan mereka akan Allah. Iman kepada Kristus. Hidup yang berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Mereka bertumbuh bisa bukan hanya sekadar karena iman, bukan hanya sekadar karena kita semakin mengenal Kristus lalu kita bertumbuh dan berakar. Tapi juga karena firman yang dianugerahkan kepada kita. Firman yang diterima itu membuat kita terus bertumbuh. Paulus sangat mengetahui bagaimana kehidupan seorang anak rohaninya bernama Timotius. Kalau kita baca surat 1 Timotius, 2 Timotius. Dari kecil engkau sudah mendengar kitab suci. Yang diajarkan oleh nenekmu Lois dan ibumu Yunike. Karena itu hari ini anak-anak yang dibaptis. Ya. Ada yang sudah, barangkali ada yang sudah bisa mulai baca, ada yang barangkali masih harus diajar. Tapi jangan lupa, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk membawa mereka bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran, dan dalam pengajaran yang sehat. Cintai kitab suci, pelajari kitab suci, renungkan kitab suci. Karena orang tua, ketika anak-anak masih belajar bersama mereka tentang kitab suci, orang tua adalah pendeta bagi anak-anak, guru agama bagi mereka. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, salah satu anak kita, anak sekolah minggu itu ya, masih remaja kali waktu itu. Ya, sekolah waktu itu masih SMA. Dia tanya, Kak atau Pak, gimana ya Pak tentang baptis dan tentang CD menurut Kristen ya Pak ya? Anak sekolah di mana, guru agamanya siapa? Pertanyaannya ke Pak Pendeta. Ya bagus. Ya.
Tapi paling tidak kita membekali anak-anak kita, hei orang tua. Ya, kadang anak-anak zaman sekarang tiba-tiba pertanyaannya cek, gitu ya, yang tak terbayangkan dan tak terpikirkan. Ya, itu tanggung jawab kita lah sebagai orang tua. Untuk memberikan jawaban yang benar, jawaban yang tepat kepada mereka berdasarkan prinsip kitab suci. Kita bisa bertumbuh, kita bisa berakar, yes. Kenapa? Karena ada satu persekutuan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam pasal yang kedua dari Kolose tadi, ayat yang kelima Paulus menyinggung tentang aku sekalipun secara fisik tidak hadir bersama-sama dengan kamu karena aku ada di penjara. Tapi secara roh, dalam satu persekutuan aku ada bersama-sama dengan kamu. Dalam konteks pandemik ini tentu tidak semua dari kita bisa bertemu dalam satu tatap muka, persekutuan fisik satu dengan yang lain. Tetapi adakah kita memiliki satu kesatuan di dalam jiwa dan di dalam roh kita, itu hidup dalam bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari berakarlah dan bertumbuhlah di dalam Allah. Sebab tidak pernah rugi ketika kita berakar dan bertumbuh dalam Dia, di mana kita mengalami satu kedewasaan kerohanian kita. Spiritualitas kita semakin hari semakin dewasa. Bukan lagi kekanak-kanakan. Kalau spiritualitas kita semakin hari semakin dewasa, harusnya pikiran kita dewasa. Pemahaman kita dewasa. Kecengengan kita semakin hari mestinya semakin berkurang. Beda ya, kalau anak-anak nangis kita kasih permen dia senang. Udah mulai dewasa, SMP, SMA nangis kasih permen. Waduh, itu penghinaan gitu ya. Demikianlah sebetulnya pengalaman perjalanan hidup kita ke berimanan, kedewasaan kita. Dan tentu menghasilkan bukan hanya soal kedewasaan tapi kecintaan pada firman. Cintakah engkau pada firman? Cintakah engkau pada kitab suci? Dan tentu hal yang lain yang membawa kita yang luar biasa. Memiliki hati yang melayani. Kita bertumbuh, kita berakar di dalam Dia, dalam Kristus. Karena itu Paulus bicara tadi dalam Efesus. Bagaimana para rasul, para guru, para pelayan Tuhan, para gembala menyampaikan firman untuk satu pelayanan tubuh Kristus. Supaya ada satu pelayanan yang sejati yang dikerjakan dari umat Tuhan. Dari anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda. Hati melayani seharusnya ada pada mereka yang bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Ya. Dan sebaliknya bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, ya kuat dalam menghadapi badai. Kita mesti berakar, kita mesti bertumbuh. Karena dengan akar yang kuat, dengan pertumbuhan yang sehat dalam kebenaran, badai boleh datang. Tapi kita tetap kokoh. Dalam satu pengajaran bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan, dua orang yang mendirikan rumah. Yang satu di atas pondasi pasir, di atas pondasi yang kuat yaitu batu. Itu orang yang mendengarkan firman Allah, mendirikan rumah. Digambarkan bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Dia memang pengorbanan, penggalian dan bahkan kerja keras. Tapi ketika datang badai, rumah itu tetap kokoh. Bagaimana dengan iman kita? Tawaran sedikit dari dunia, godaan sedikit, seperti apa? Kuatkah kita? Kokohkah kita? Penderitaan sedikit datang, waduh. Tantangan sedikit datang, waduh. Ayo, berjuang. Ya, bertarung menghadapi pergumulan hidup dunia. Dan tentu, ya, hasil yang luar biasa. Kita memiliki sukacita. Karena itu Paulus mengatakan, hiduplah, hendaklah engkau melimpah dengan ucapan syukur. Mampu bersyukur, bersukacita atas apa yang Tuhan anugerahkan. Bukan hanya dalam kelimpahan, bukan hanya dalam kenyamanan, bahkan dalam penderitaan, pembentukan sekalipun. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan badai, engkau memberikan gelombang, engkau memberikan topan. Tapi engkau juga yang menopang, menguatkan. Dan tentu ketika bertumbuh kita memberi dampak, memberi pengaruh. Dalam pohon yang tumbuh baik maka burung senang datang bersarang,
mendapatkan makan di sana. Kalau saya lihat keluar pastori, saya lihat pohon mangga orang di sebelah yang gak tinggi. Pagi-pagi burung-burung sudah berterbangan di situ ya. Waduh, saya bilang saya diingatkan oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Tidakkah demikian dengan kita? Anak-anaknya yang dipelihara, dituntun, ditolong Allah, ditopang oleh Allah untuk menjalani satu kehidupan kita. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, berakar dan bertumbuh dalam kerohanian. Suatu proses yang tidak pernah berhenti seumur hidup. Gak pernah berhenti dan gak pernah tamat. Terus menerus kita jalani, kita lakoni dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya bagaimana kita menjadi saksi Kristus keluar. Dan nama Allah dipermuliakan di sana. Bila Tuhan menolong, memberkati teman-teman kita, adik-adik kita yang hari ini di sini dan anak-anak kita. Yang dibaptis, orang-orang tua yang membawa anak untuk dibaptis dan setiap kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana kami hidup dan bertumbuh, berakar di dalam satu kebenaran Allah. Berakar di dalam Tuhan. Karena Engkau batu kekuatan, pondasi yang kokoh untuk kami berpijak, untuk kami berdiri, dan bahkan Engkau sendiri juga yang menopang dan memelihara iman kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di Minggu Kudus hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan menolong, memberkati yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita. Hati yang terus berkobar untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan juga menolong, menyertai, memberkati. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup. Relasi antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Relasi dalam keluarga, relasi dengan sahabat dan sesama dimanapun Tuhan hadirkan kami. Oh Tuhan, Engkau yang menolong kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati kami. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, beberapa jemaat-Mu yang dalam kondisi yang sakit, bila Tuhan memberikan juga belas kasihan bagi mereka. Seturut dengan kehendak-Mu, sekiranya Engkau berkenan. Berikanlah ya Bapa kekuatan, kesehatan, keselamatan fisik mereka juga. Namun Engkaulah yang berdaulat atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah, pelaksanaan baptisan kudus dan sidi hari ini, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Reformasi Indonesia, Majelis Jemaat telah mewartakan selama 2 minggu berturut-turut nama saudara-saudari yang akan dibaptis dan juga yang akan disidi. Dan ternyata tidak ada keberatan sah yang masuk
Oleh sebab itu, atas nama majelis jemaat pada hari ini saya akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dan juga pengakuan percaya kepada saudara-saudara. Sakramen baptisan dan pengakuan percaya dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kepada peserta baptis, yaitu orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, saya persilakan untuk berdiri. Baptisan dalam nama Allah Bapa itu berarti bahwa Allah membuat sesuatu perjanjian kasih karunia yang kekal dengan kita, dan kita dijadikan anak-anaknya dan ahli warisnya. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala yang jahat dan mengubah kejahatan menjadi kebaikan bagi kita. Dibaptis dalam nama Allah Anak itu berarti bahwa Tuhan Yesus memberi kita kepastian tentang penebusan dan pengampunan dosa kita oleh darahnya yang kudus. Dan kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus itu berarti bahwa kita terus menerus akan disucikan dan diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kelak sebagai orang percaya kita tidak akan bercacat celah terhadap Tuhan dan dapat dipersatukan dengan jemaat, yaitu orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna. Dasar-dasar baptisan anak, dasarnya adalah perjanjian Allah dengan Nuh dalam pemeliharaan hidup orang percaya. Perjanjian Allah dengan Abraham dalam pemeliharaan janji Allah atas keturunannya. Sehingga setiap anak berusia 8 hari harus disunat, yang oleh Rasul Paulus sunat disejajarkan dengan baptisan. Perjanjian Allah dengan Musa dalam pemeliharaan anak-anak Israel dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perjanjian Allah berlaku bagi umatnya dan anak-anak mereka yang dinyatakan dalam baptisan anak. Perjanjian Allah dinyatakan kepada anak melalui orang tuanya. Karena itu orang tua yang percaya membawa anak mereka untuk dibaptis. Seperti orang tua terikat pada Kristus, demikian juga anak mereka. Pengudusan anak melalui iman orang tua. Baptisan anak adalah tanda keterikatan anak pada janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, agar anak beriman kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi anugerah. Kekuatan baptisan ada pada anugerah Allah, bukan kelayakan atau kemampuan pikir manusia. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada orang tua yang membawa anak untuk dibaptis. Bagi saudara-saudara yang membawa anak untuk dibaptis, ya, silakan perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara mengaku bahwa saudara dan anak saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, sehingga saudara tua atau muda, dewasa atau bayi harus dihukum oleh Allah, dan upah dosa ialah maut? Saudara dan anak saudara tidak mungkin membebaskan diri dari dosa dengan kekuatan sendiri. Mengakukah saudara bahwa hanya karena belas kasihan Allah maka saudara telah dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang disalibkan di bukit Golgota? Apakah saudara mengaku bahwa baptisan yang diterima anak saudara pada hari ini menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan, kematian dan kebangkitannya, sehingga anak saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus?
Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan landasan hidup bagi saudara? Apakah saudara sebagai orang tua siap untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak saudara? Kapan dan di mana saja, sehingga kelak mereka menerima sidi dalam kedewasaan iman yang benar. Apakah saudara mau membawa anak saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Bagaimanakah jawaban dari kedua orang tua, dari Kalista Jovanka Setiawan? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Bagaimanakah jawaban orang tua dari Gabriela Asia Ilona Sirait? Ya, dengan segenap hati. Bagaimanakah jawaban orang tua dari Karel Ezekiel Surbakti? Ya, dengan segenap hati. Bagaimanakah jawaban orang tua dari Loretta Felicia Glory Tambunan? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ia tetap iya. Tuhan mendengar jawaban saudara. Jemaatnya menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mendengar jawaban saudara. Karena itu saya akan melayankan sakramen baptisan kudus kepada anak saudara. Kepada Kalista Jovanka Setiawan, Kalista Jovanka Setiawan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena itu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Ya. Gabriela. Oke, ya. Ya, oke. Gabriela Asia Ilona Sirait, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena itu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Pada Karel Ezekiel Surbakti, Karel Ezekiel Surbakti, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin.
Loretta Felicia Glory Tambunan. Loretta Felicia Glory Tambunan, aku berdoa supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Nya, aku membaptis Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Oke, silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan hormat kemuliaan bagi nama Allah. Terima dan sambutlah anak-anak kita sebagai keluarga Allah. Dan kiranya mereka terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Tuhan kiranya memberkati orang tua yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk membesarkan, mengajar dan mendidik mereka. Dan silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada anak-anak kita yang menerima CD atau pengakuan percaya, saya persilahkan untuk mengambil posisi berdiri di depan. Orang tua sebagai saksi berdiri di belakang anak-anaknya. Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada keempat anak-anak kita yang akan disidi pada hari ini, saya akan membacakan dasar pengakuan percaya. Dari Injil Lukas 21 sampai 42. Dikatakan demikian. Yesus disunat pada usia 8 hari sesuai ajaran Taurat. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 13. Sunat dalam perjanjian lama equal dengan baptisan dalam perjanjian baru. Yesus menjadi anak Taurat pada usia 12 tahun. Di mana setiap anak Israel pada waktu genap 13 tahun mereka berhak dan wajib mengikuti perayaan penting di Yerusalem, yaitu perayaan Hari Raya Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun. Menjadi anak Taurat adalah sejajar dengan sidi. Sebab itu setiap orang percaya membaptis anak mereka di waktu kecil. Dan sidi atau pengakuan iman setelah masuk usia remaja. Setelah disidi maka setiap orang yang disidi berhak dan berkewajiban penuh dalam mengikuti setiap kegiatan gerejawi, khususnya perjamuan kudus. Sekarang saya membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya semua manusia berdosa? Apakah saudara percaya bahwa keselamatan adalah hanya kasih karunia Allah melalui penebusan oleh Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia untuk senantiasa dalam segala situasi mengaku, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Apakah saudara bersedia untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan dan terus menggali kebenaran firman Tuhan, baik sendiri maupun bersama dengan umat Tuhan? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil kapan, dimanapun, dan kepada siapapun
sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan terakhir, apakah saudara bersedia ditegur dan menerima penggembalaan khusus dari hamba Tuhan dan majelis jemaat apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan dan paham pengajaran saudara yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bisa membahayakan pertumbuhan iman saudara dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimanakah jawaban saudara Marvel Moses Prasetyo? Ya, dengan segenap hati. Bagaimanakah jawaban saudara Samuel Herdian Putra? Iya, dengan segenap hati. Bagaimanakah jawaban saudara Samuel Satya Pratama? Dengan segenap hati. Bagaimanakah jawaban saudara Yakub Agustina? Iya, dengan segenap hati. Hendaklah ia tetap iya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaatnya menjadi saksi. Orang tua menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mendengar jawaban saudara. Dan sebelum saya membaptis dan saya meneguhkan pengakuan percaya saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Hari ini terima kasih untuk pelaksanaan baptis yang sudah dilakukan dan saat ini pelaksanaan CD akan diterima oleh beberapa anak-Mu. Pimpin, sertai, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan memberikan pelayanan pengakuan percaya kepada saudara. Silakan saudara Marvel Moses Prasetyo. Marvel Moses Prasetyo, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku meneguhkan pengakuan percayamu. Karena itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Samuel Herdian Putra. Samuel Herdian Putra, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku meneguhkan pengakuan percayamu. Karena itu berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Amin. Silakan. Samuel Satya Pratama. Samuel Satya Pratama, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku meneguhkan pengakuan percayamu. Karena itu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Yakub Agustina, silakan. Yakub Agustina, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku meneguhkan pengakuan percayamu. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Silakan diri. Ya, silakan menghadap ke jemaat ya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berikan hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Terimalah saudara-saudara kita, anak-anak kita, sahabat kita yang sudah menerima pengakuan percaya pada hari ini. Dan biarlah mereka hidup sebagai umat yang takut akan Allah, menjalani kehidupan keberimanan di usia muda, dan Tuhan terus pimpin mereka, Tuhan terus pakai mereka untuk menjadi Allah dalam tangannya. Silakan kembali ke jemaat. Baik, saya serahkan kepada pemimpin pujian kita. Bapak Ibu jemaat sekalian bangkit berdiri. Sebagai respon kita atas sakramen baptisan pada saat ini, kita angkat pujian Pujilah Khalik Semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bersyukur karena kita telah menjalani sakramen baptis dan sidi dan masuk di dalam pelukan gereja. Biarlah ini terus mengingatkan kita untuk terus melayani Tuhan dan tidak terjebak dalam ritual dan rutinitas gerejawi. Tapi sungguh hidup kita terus berakar, bertumbuh dan memberikan dampak dimanapun kita berada. Sebagai ungkapan syukur kita pada saat ini, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diedarkan di dalam 2 kantong, kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal Gereja Reformasi Indonesia 2021. Ayat pengantar persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat ke-15 sampai ke-16. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Karena apa yang ada pada kita hanya karena kemurahan Tuhan. Semua yang ada padaku hanyalah milik-Mu Tuhan. Semua yang ada padaku
aku. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Terima setiap hidupku sebagai persembahanku, melayani Engkau seumur hidupku. Semua yang ada padaku hanyalah milikmu. Semua yang dapat ku nikmati hanya kemurahan-Mu. Sungguh ku penuh dosa, namun Kau melayakkanku. Sungguh ku bercela, namun Kau mengangkatku. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Terima setiap hidupku sebagai persembahanku, melayani Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Terima setiap hidupku sebagai persembahanku, melayani Engkau seumur hidupku, melayani Engkau seumur hidupku, melayani Engkau seumur hidupku. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Engkau telah memberikan banyak hal kepada kami. Terima kasih untuk pendidikan, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang juga Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami telah memberikannya dan mengembalikannya dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati mereka yang mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan ketika mengelola keuangan ini, agar semuanya menjadi pelayanan dan Tuhan disenangkan. Lebih dari itu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami, roh tubuh jiwa kami ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah itu semua berkenan dan Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.
Uang tidak akan pernah memberikan kehidupan abadi. Ketenaran tidak memberikan kita kehidupan yang abadi. Prestasi, jabatan, semua adalah sia-sia. Hanya di dalam Kristus Yesus yang mampu memberikan kita kehidupan yang kekal. Bila sakramen baptisan dan sidi ini terus mengingatkan kita untuk terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua hanya anugerah Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini yang disertakan dengan pelayanan sakramen, baptisan kudus, dan sidi sudah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Karena itu, biarlah engkau terus hidup, bertumbuh, dan berakar di dalam Kristus. Jangan takut, karena engkau tidak sendiri. Dia memberikan firman kepadamu. Hadapilah dunia dengan iman yang teguh dalam Kristus. Kini angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara. Dari sekarang sampai kesudahan zaman, Dia menemukan kita hidup sebagai umat yang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Silahkan duduk bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah, pelayanan kita pada hari ini, pelayanan sakramen, baptisan kudus, dan juga pengakuan percaya. Tuhan kiranya terus memimpin setiap anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Eukumene, Rabu 10 November 2021, pukul 12.00 dengan tema Nama Baik Bagaimana Memeliharanya akan disampaikan oleh Penatua Andri Wirawan via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 11 November 2021, pukul 11.00 dengan tema Proses Seumur Hidup akan disampaikan oleh Bapak Fendri Sinurat via Zoom. Coffee Break Sleepy Tomang, Jumat 12 November 2021, pukul 19.00 via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 13 November 2021, pukul 5.30 pagi, akan dipimpin oleh Bapak Liao Jemi via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 13 November 2021, pukul 16.00 dengan tema Membangun Kebiasaan yang Baik akan disampaikan oleh Penatua Heri Sudarno via Zoom. Ibadah minggu depan. Sekolah Minggu, Minggu 14 November 2021, pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum, Minggu 14 November 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Bersukacitalah Senantiasa yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu Anda ketahui, demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita.